Perkenalkan, nama saya Wahyu Dimas Ud dengan NIM akhir 46 dan saya akan menjelaskan tentang program yang telah dibuat, yaitu manajemen apartemen. Di sini telah terpampang 5 tabel yang dimana akan berfungsi sebagai penyimpanan data-data yang akan dimasukkan. Lalu tabel yang pertama adalah tabel apartemen yang berisi ID, tipe apartemen, serta harga sesuai apartemen tersebut. Lalu yang kedua adalah tabel penghuni yang berisikan ID penghuni, nama, alamat, nomor telepon, serta ID fasilitas yang dipakai. Lalu ada tabel reservasi yang berisikan dengan reservasi ID apartemen, ID penghuni, check-in, check-out, serta status. Tabel selanjutnya adalah tabel pegawai yang berisikan dengan ID, nama pegawai, jabatan, serta ID tempat mereka bekerja. Lalu selanjutnya di tabel terakhir adalah tabel fasilitas yang berisikan dengan ID fasilitas, nama fasilitas, serta deskripsi terhadap fasilitas tersebut. Sekarang untuk tampilan program manajemen apartemen akan diberikan beberapa pilihan, yaitu yang pertama tambah fasilitas. Lalu kita akan memasukkan nama fasilitas. Misalnya kita akan memilih kolam renang. Lalu akan kita berikan deskripsi swimming pool. Maka akan muncul fasilitas berhasil ditambahkan. Lalu jika kita ingin melihat fasilitas apa saja yang telah ditambahkan, pencet nomor 2, maka akan ditampilkan fasilitas apa saja yang tersedia di apartemen. Lalu untuk pilihan nomor 3 yaitu tambah apartemen, maka kita akan ditanyakan untuk memilih tipe apa yang ingin kita masukkan. Contohnya kita akan memasukkan tipe double. Lalu kita akan memasukkan harga, misalnya 600. Maka apartemen pun berhasil ditambahkan. Adapun jika kita ingin menampilkan apartemen apa saja yang tersedia, maka tinggal memilih nomor 4. Maka sistem akan menampilkan apa saja tipe daftar apartemen. Selanjutnya, bila kita ingin menambahkan penghuni, maka kita akan memilih nomor 5, yang mana akan ditanyakan nama penghuni. Misalnya Ari di Jalan Panjaitan. Lalu nomornya kita isi dan masukkan fasilitas yang akan dipakai. Misal nomor 5 yaitu kolam renang. Maka penghuni pun berhasil ditambahkan. Adapun jika ingin melihat siapa saja yang menghuni apartemen, maka kita akan masukkan nomor 6 yang akan menampilkan semua penghuni apartemen. Lalu jika kita ingin menambahkan reservasi, maka kita tinggal memilih nomor 7. Lalu akan ditanyakan ID apartemen. Misalnya kita di sini memilih nomor 3 yaitu superior. Masukkan ID penghuni yaitu Ari nomor 4 dan masukkan tanggal check-in yaitu misalnya tanggal 13 bulan 10 2023 dengan tanggal check-outnya tanggal 13 juga di bulan 12 2023. Kita tambahkan statusnya itu dikonfirmasi. Maka reservasi berhasil ditambahkan. Adapun jika ingin melihat semua reservasi, maka kita tinggal memilih nomor 8 dan akan menampilkan semua tampilan reservasi. Lalu jika kita ingin menambah pegawai, maka kita akan memilih nomor 9, yang mana kita akan masukkan nama pegawai, misalnya Benny, dengan jabatan sebagai pengawas, dengan ID tempat kerja yaitu nomor 5 di kolam renang. Maka pegawai pun berhasil ditambahkan. Lalu kita dapat memilih nomor 10 yang dimana akan menampilkan semua pegawai dan sesuai tempat kerja mereka masing-masing. Lalu untuk menutup program, maka kita tinggal memilih nomor 0 yang akan mengakhiri program. Sekian. Lalu selanjutnya, jika kita ingin memanggil tabel yang spesifik di program, maka kita tinggal memasukkan select di tabel penghuni.id atau dapat dijelaskan sebagai ID_penghuni. Lalu pada tabel penghuni kolom nama as
atau nama underscore penghuni, lalu tabel penghuni di kolom alamat, tabel penghuni kolom nomor telepon, lalu ada tabel apartemen.id atau dapat dijelaskan menjadi id underscore apartemen. Lalu selanjutnya ada tabel di kolom tipe apartemen dan ada tabel apartemen di kolom harga. Lalu from mengambil data tipe apartemen yang sama dipesan di reservasi digabungkan dengan join penghuni atau disingkat dengan P on R di sini adalah reservasi.id underscore penghuni sama dengan penghuni.id. Menggunakan command join di tabel apartemen A disingkat dengan A on kepada tabel reservasi kolom ini mengambil data di kolom tabel reservasi yaitu id underscore apartemen disama dengan apartemen.id. Lalu where ini mengambil tipe data yang sama yaitu tipe apartemen dengan apartemen superior. Maka jika program dijalankan akan menghasilkan dua penghuni yaitu David dan Ari yang sama-sama memiliki tipe apartemen yang sama yaitu superior. Perkenalkan, saya Anas Maulana, NIM 47 dari kelompok 6 dengan tema manajemen apartemen. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai progres kami dari fungsi untuk mendapatkan koneksi ke database hingga pada fungsi untuk menampilkan semua apartemen. Langsung saja ke bagian pertama, fungsi untuk mendapatkan koneksi ke database. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan koneksi ke database MySQL dengan menggunakan modul MySQL Connector. Lalu koneksi ini dibuat menggunakan parameter seperti host, user, password, dan database. Selanjutnya, fungsi untuk menambahkan fasilitas. Fungsi ini meminta input dari pengguna untuk memasukkan nama fasilitas dan juga memasukkan nama deskripsi fasilitas. Selanjutnya disambungkan ke database dengan perintah seperti ini. Apabila berhasil, maka fasilitas akan ditambahkan, dan apabila gagal, maka akan tercetak error. Lalu koneksi dan kursor ditutup di blok finally untuk memastikan selalu tertutup. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan semua fasilitas. Jadi fungsi ini membuka koneksi ke database menggunakan perintah select from fasilitas untuk mengambil semua data dari tabel fasilitas. Lalu apabila berhasil, maka akan di-print semua data dan ditampilkan. Dan apabila gagal, maka akan dicetak juga error. Lalu koneksi dan kursor juga akan ditutup di blok finally. Selanjutnya, fungsi menambahkan apartemen. Fungsi ini meminta input dari pengguna untuk memasukkan tipe apartemen dan harga apartemen. Selanjutnya, fungsi ini dikoneksikan ke database menggunakan perintah insert into apartemen seperti ini untuk menambahkan data apartemen baru ke dalam tabel apartemen. Jika berhasil, maka perubahan akan disimpan, dan apabila gagal, maka akan terjadi error. Lalu untuk kursornya juga ditutup blok finally. Lalu yang terakhir, fungsi untuk menampilkan semua apartemen. Jadi fungsi ini menggunakan koneksi ke database menggunakan perintah select from apartemen untuk mengambil semua data dari tabel apartemen. Apabila berhasil, maka semua data apartemen akan ditampilkan, dan apabila gagal, maka tertulis atau tercetak error situ. Ya, segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelas saya. Ada nama saya Muhammad Fajri, NIM saya 80. Di sini saya akan membahas fungsi untuk menambahkan penghuni. Oke. Yang pertama, kita ketik add tambah penghuni. Nama sama dengan input masukkan nama penghuni, alamat input sama dengan input masukkan alamat penghuni, nomor telepon input masuk ke nomor telepon penghuni, dan ID fasilitas dipakai sama dengan input masukkan ID fasilitas yang dipakai. Di sini fungsi untuk menambahkan penghuni itu adalah meminta pengguna untuk masukkan nama, alamat, nomor telepon, ID fasilitas yang dipakai oleh seorang penghuni. Kemudian nama, alamat, nomor telepon, ID fasilitas yang dipakai. Jika berhasil, kita ketik penghuni berhasil ditambahkan,
itu akan sukses. Jika gagal, maka yang muncul itu akan error. Ini dia error. Dan yang terakhir ini kursor close. Sini itu adalah selalu menutup kursor dan koneksi database setelah penggunaan. Berikutnya fungsi untuk menampilkan semua penghuni. Tampilkan. Yang tadi menambahkan sekarang tampilkan. Sini tampilkan penghuni. Def tampilkan penghuni. Try. Sama dengan get database connection. Kursor sama dengan kursor X. Kute select for penghuni. Penghuni sama dengan kursor titik vertikal print. Di sini sama dengan yang tadi yang di atas itu. Fungsi untuk menambahkan semua penghuni. Jika menjalankan print daftar penghuni or penghuni ini penghuni. Jika terjadi kesalahan maka akan error. Dan tidak lupa untuk selalu menutup kursor dan koneksi database penggunaan. Lanjut ke fungsi untuk menambahkan reservasi. Fungsi ini meminta pengguna untuk masukkan ID apartemen, ID penghuni, tanggal check-in dan tanggal check-out, serta status reservasinya. Ini dia. ID apartemen, ID penghuni, check-in dan check-out, serta status. Fungsinya untuk menjalankan perintah SQL, masukkan data reservasi baru ke dalam tabel reservasi. Insert into reservasi ID apartemen, penghuni, check-in dan check-out, status. Jika berhasil maka akan sukses. Justru sebaliknya jika gagal akan error. Dan sama seperti yang tadi. Ditampilkan nama penghuni dan tidak lupa untuk menutup kursor dan koneksi database penggunaan. Dan untuk selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan semua reservasi. Sudah jelasnya sini fungsinya itu untuk menampilkan semua reservasinya itu. Dan tampilkan dictate, tampilkan reservasi, try, sama dengan get to database connection, sama seperti yang tadi yang ini. Reservasi berhasil ditambahkan. Maaf, ini dia. Print daftar reservasi. Jika terjadi kesalahan, maka akan error. Dan di sini masih lagi diingatkan selalu menutup kursor dan koneksi database setelah penggunaan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Isra Mukhlis dengan NIM akhir 66. Di sini saya akan menjelaskan di bagian fungsi untuk menambahkan pegawai. Nah, fungsi untuk menambahkan pegawai ini digunakan untuk menambahkan data pegawai baru ke dalam tabel pegawai di database. Nah, untuk input data ini disuruh untuk memasukkan nama pegawai, memasukkan jabatan, dan ID tempat kerja pegawai. Nah, untuk get database connection ini digunakan untuk dipanggil. Ini digunakan untuk mendapatkan koneksi ke database, menyiapkan query dan menjalankan eksekusi. Kursor ini dibuat dari koneksi database query SQL untuk memasukkan data, insert, into, dan yang lain-lainnya ini untuk dieksekusi dengan menggunakan data yang diambil dari input pengguna, commit, dan penanganan kesalahan. Jika query berhasil dijalankan, perubahan disimpan ke database dengan on commit. Ini. Jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan akan ditangkap dan ditampilkan. Kursor dan koneksi ditutup di bagian finally. Sini. Untuk memastikan resource selalu ditutup baik terjadi kesalahan ataupun tidak. Di bagian fungsi tampilkan semua pegawai. Nah, ini sama saja seperti yang di atas.
yaitu yang pertama adalah ini fungsi get database connection dipanggil untuk mendapatkan koneksi ke database, menyiapkan query, dan menjalankan eksekusi. Terus yang kedua kursor ini dibuat dari koneksi database query SQL untuk mengambil semua data pegawai, search from pegawai untuk dieksekusi dan menampilkan data. Data pegawai diambil dan disimpan di dalam data variabel pegawai ini. Data pegawai yang diambil disimpan dalam variabel pegawai sebagai daftar tuple. Data tersebut kemudian ditampilkan satu persatu menggunakan loop, penggunaan kesalahan dan penutupan research. Jika terjadi kesalahan, pesan kesalahan akan ditangkap dan ditampilkan. Kursor dan koneksi ditutup di bagian finally. Ini. Fungsi utama. Nah, selanjutnya di bagian fungsi utama ini ada main. Nah, fungsi utama main ini berfungsi sebagai menu utama aplikasi yang menampilkan opsi-opsi yang akan dipilih oleh pengguna dan menjalankan fungsi yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut. Struktur kontrol while true yang ini digunakan untuk membuat menu ini berjalan terus hingga pengguna memilih untuk keluar dengan opsi 0 yang ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama menu dengan daftar opsi ditampilkan pada pengguna. Terus membaca input pengguna diminta untuk memasukkan nomor yang dipilih. Ini contohnya yang ini, nomor-nomor yang ini. Selanjutnya, menjalankan fungsi berdasarkan pilihan pengguna. Nah, berdasarkan pilihan pengguna, fungsi yang sesuai dipanggil. Jika pilihan tidak sesuai atau tidak valid, pesan kesalahan akan ditampilkan. Nah, untuk mengakhiri program, jika pengguna memilih opsi 0, pesan akhir program ditampilkan dan loop berakhir, yang artinya mengakhiri program. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.